Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam. Perkenalkan, nama saya Inyuman Suarsana, saya bertugas di SMA Negeri 1 Ubud. Kali ini saya akan menyajikan video dalam tugas PPL, PPG, Angkatan 2 di Universitas Muhammadiyah Mataram. Silakan simak video saya berikut. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Wah, semangat sekali istirahat ya. Ya. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kalian duduk, kita langsung ke yel saja dulu ya, biar kalian lebih semangat lagi. Kita lebih semangat dalam pelajaran. Oke, dari yel kita mulai. PKM. Yes. Pancasila. 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 Undang-Undang Dasar 45. Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Indonesia. Oke, silakan duduk. Ini kelas 11 B3. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Absen 4. Oke, absen 4. Oke, tidak hadir. Sudah alasan kenapa dia tidak hadir? Oh, izin ada suratnya. Saya tidak hadir hari ini. Itu saja. Oke, kehadiran kalian Bapak apresiasi. Dan ternyata hari ini hanya satu saja yang tidak hadir. Itu pun karena ada kegiatan di rumahnya yang mungkin tidak bisa dijelaskan oleh dia. Ya, nah sebelum Bapak lanjutkan pelajaran, pembahasan minggu yang lalu, ada yang masih ingat? Ya, kemarin minggu yang lalu itu tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Benar kalian ingat itu di pelajaran kita minggu yang lalu? Coba Bapak tanya sekarang, Perda itu apa? Oke, silakan yang di sini. Perda atau peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan. Oke, nah ya, oke, kasih aplaus buat Bapak. Oke, lalu, ayo, apa itu perpu? Oke, misalnya. Perpu adalah singkatan dari peraturan pemerintah tentang undang-undang dengan cepat. Oke, bagus, siap. Kasih aplaus lagi buat. Nah, sekarang pembahasan kita hari ini itu adalah tentang hubungan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hubungan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Silakan buka bukunya, buku PKN-nya, karena ada materinya. Pembelajaran hari ini ada pun indikator yang perlu kalian capai, pemahaman sana. Itu adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi hubungan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hubungan peraturan yang ada di Indonesia, seperti yang kalian sebutkan tadi, itu ada Perpu, itu ada Kepres, ada Perda. Nah, bagaimana hubungan antar undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia tersebut? Nah, apakah dia jalan sendiri-sendiri atau dia bisa membuat sendiri-sendiri, yang daerah bisa membuat perdanya sendiri dan perpunya ada yang buat sendiri tanpa berkaitan? Nah, itu akan kita pelajari ini. Nah, nanti kalian belajar berkelompok ya, berkelompok dan belajar nanti
tentang menganalisis tentang keterkaitan atau hubungan antara peraturan-peraturan yang kita bilang tadi, mulai dari undang-undangnya, selanjutnya setelah undang-undangnya ada ketetapan DPR, setelah ketetapan DPR-nya ada perpunya, ada kepresnya, selanjutnya ada permennya, peraturan menteri, dan sampai di bawahnya ada perda-perda, perda tingkat 1 dan perda tingkat 2, atau perda provinsi dan perda kota atau kabupaten. Sampai di mana siap nanti dengan pembelajaran seperti itu, siap ya kalian? Siap. Oke, yang kedua ya, jangan bergabung di belakang nggak kelihatan kedengeran. Siapa yang tahu di belakang? Siap. Oh, bagus sekali ya. Semangat. Kira-kira kalau pembahasnya tentang peraturan perundangan tadi, nah sekarang ada pertanyaan, bagaimana yang seharusnya hubungan antara peraturan perundangan tersebut? Bagaimana? Sudah Pak bilang dari undang-undang dasar, lalu ke undang-undang, nah itu setelah ke undang-undang itu ada ke perpu, mungkin ke kepres atau keputusan presiden, dan peraturan-peraturan di bawahnya sampai ke perda. Kira-kira seharusnya bagaimana peraturan tersebut? Kira-kira harus? Ada yang bisa jawab? Ya silakan. Nah, itu kasih opus lagi buat harusnya dalam peraturan ini adalah dia selaras. Selaras itu artinya sesuai dengan peraturan di atasnya. Kalau kemudian sudah menjelaskan itu harus yang pertama itu adalah adanya koordinasi. Dan yang kedua, cuma berapa kemampuan undang-undangan. Apakah mereka saling terkait? Sinkronisasi. Ayo. Ya silakan ini dulu sinkronisasi. Sinkronisasi adalah substansi yang diatur dalam produk dengan peraturan yang lain. Oke, nah itu adalah sinkronisasi adalah substansi yang diatur dalam produk atau undang-undangan, tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lainnya. Nah, dari sekian Bapak jelaskan kita sudah paham ya tentang peraturan perundangan Indonesia. Sudah ya. Oke. Sudah silakan seperti yang kami bilang tadi, silakan buat kelompok ya, beranggotakan 4 sampai 5 orang. Selanjutnya nanti kalian akan dapat kasih tugasnya. Itu untuk kelompok, ayo cari kelompok kalian dulu. Ayo silakan. Silakan jadi kelompok dulu. Oke, sudah. Sudah ini kelompok kalian. Nah, sudah ya. Nah, tugas kalian sekarang itu adalah analisis tentang hubungan peraturan perundangan Indonesia. Ya, yang seperti Pak bilang tadi, seperti Pak jelaskan. Boleh itu kalian mencari tentang hubungan peraturan perundangan yang setara, boleh atau dalam artian hierarki yang sama, dan boleh mencari dalam hierarki yang berbeda. Nanti yang terakhir itu adalah kalian mempresentasikan tugas kalian nanti. Bapak kasih waktu kalian untuk mencari literasinya itu kurang lebih 15 sampai 18 menit. Ya, silakan kerjakan. Nah, ini tentukan nanti tugas kalian cuma yang sama ya. Jadi silakan nanti berapa nanti bulan yang mana. Nah, ini kalian dapatkan ya.
pakai HP kalian dan terhadap ini ya, jadi HP kalian boleh. Masalah kalian juga menggunakan HP kalian dengan mencari apa namanya sumber yang pendapatan ya, yang ada. Nah, kayaknya kalau lihat tadi berupa kasih tugas, muka kalian kayaknya kurus, ya. Kalau kita saja sebelumnya ya, kita expressing ya, expressing. Ya. Kalau begini dulu expressingnya, semuanya ada tekan ya, ada tekan. Ya, seperti biasa expressing kita yang sudah pernah Bapak kasih ke kalian. Kita sambil belajar bahasa Inggris kan daerah pariwisata ya. Nanti Bapak akan memberikan kalian apa-apa. Kalian lakukan gerakan. Nanti kalau ada yang salah, kalian perlu nyanyi ke depan ya. Nah, oke, sebelumnya kita itu ya, ya, mulai ya untuk mengembalikan konsentrasi kalian. Itu, ayo, fokus. Monkey, elephant, giraffe, monkey, elephant, giraffe, giraffe, monkey, elephant, monkey, elephant, giraffe, giraffe, monkey, elephant. Nah, ini saya.
Nah, oke, waktunya sudah habis ya untuk mengerjakan tugas. Ya, sudah lama kita kasih kalian waktu untuk membuat tugas tersebut. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Untuk pengguna aktif ya, kalian pakai kertas saja ya, kertas saja. Apa yang kalian dapatkan nanti kalian letak di kertas dan nanti dan pakai ini saja. Ini Bapak mulai saja. Itu dari kelompok 1. Sudah selesai kelompok 1? Sudah. Oke, silakan presentasikan. Pangandaran. Om Swastiastu. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hubungan antara peraturan perundang-undangan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ana Mubarakah Maladewi. Baik, yang pertama yaitu hubungan antar peraturan perundang-undangan. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan nasional. Adanya pemisahan dua dokumen antara perencanaan dan kerangka regulasi menyebabkan kedua berjalan sendiri-sendiri, tidak sinkron dan harmonis. Dampaknya juga adalah pemborosan digital. Ada banyak regulasi di setiap tingkatan nasional dan daerah dan perencanaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Tidak sinkronnya antara perencanaan, pembangunan dan perencanaan organisasi pada jalur birokrasi dan administrasi dan Selanjutnya, pemerintah dalam membuat kebijakan untuk kepentingan sinkronisasi dan harmonisasi. Kata Islam, selanjutnya akan dilakukan. Baik, selanjutnya saya memberi contoh pada banyak. Yang terakhir adalah legal penting. Kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan dengan yang dalam. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, apakah ada yang bertanya? Oke, kasih aplaus dulu buat penyampaian yang dalam waktu yang singkat yang bisa membuat presentasi yang menyatukan sudah cukup baik. Kira-kira kalian nanti sudah menyimak apa hasil presentasinya mereka? Ya, benar sudah. Oke, sudah. Sekarang kira-kira ada yang perlu kalian tanyakan berkaitan tentang hasil dari presentasi yang kalian ini. Jadi yang bertanya silakan kalangan. Oke, yang ini dulu. Oh, bisa diulang. Prinsip-prinsip hierarki yang berbeda. Nah, sana pertanyaan tentang prinsip-prinsip hierarki yang berbeda. Ya, ini dijelaskan. Oke, pertanyaan berikutnya, ayo. Ayo, ya, ini silakan. Tanya. Tentang omnibus law, ya. Oke, buat menanyakan cukup, nanti yang lain dapat giliran. Ya, silakan jawabnya dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari PRI. Omnibus law adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yaitu omnis yang berarti semua. Oke, kasih aplaus. Nomor 2.
terhadap peraturan itu antara pusat dan daerah yang diutamakan itu adalah peraturan negara yang pastinya. Nah, ketika terjadi perbedaan pandangan hukum terhadap hukum nasional dan hukum internasional. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan kalimat Santi. Om Santi 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 Om. Dalam pembelajaran hari ini, apakah kalian mendapatkan kendala ya? Sama dalam tugasan kendalanya dalam pembelajaran ini? Ya, ada apa kira-kira? Ya, pas punya mati kita ya. Itu kena, ya, itu dimaklumi. Itulah situasi ya. Kita tidak boleh menyerah dengan situasi. Apapun situasi kita, keadaan kita harus terus menjalankan apa tugas dan kewajiban. Bagus di sini, Pak. Bahwa tadi Bapak minta ada mencari literasi di internet. Nah, oke. Nah, dari sekian pembelajaran tadi, yang mana asal kalian angkat Bapak kasih materi? Menyenangkan kan? Oke, itu pertama ya. Hanya sekedar ini kata-kata saja. Ini ada referensinya. Apa akan kasih kalian instrumen survei siswa? Semua itu aja. Nah, untuk pertemuan minggu depan, hari Selasa minggu depan ada jam pelajaran PKN lagi. Ya, bagi yang sudah presentasi dan tugasnya sudah selesai dan presentasi saja, silakan nanti pelajaran di rumah materi berikutnya. Ya, itu ada di buku kalian halaman 48. Biasanya pelajari tentang konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Dan silakan pelajaran di rumah. Minggu depan kita akan bahas materi ini setelah kelompok yang lain melakukan presentasi. Ya. Nah, kalau sudah silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing ya. Nah, itu pembelajaran yang tadi luar biasa sekali. Akhirnya kalian paham apa itu kebutuhan tahunan saudara Indonesia. Ya, dan silakan itu didengar kembali, diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, untuk yang berada. Bahwa sebenarnya ada beberapa peraturan tentang mengatur hidup kita, dan itu pun ada beberapa urutan. Artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara. Nah, untuk hari ini Bapak kira cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis. Ya, sebelum kita akhiri, sebelum kita buka di kelas ini, mari kita berdoa kembali untuk kemenangan kerja yang masing-masing. Nah, nanti supaya sampai di rumah kalian selamat sempurna. Ya, silakan kita tadi sudah kelas Pada sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, maka kita berdoa mengagamai pekerjaan masing-masing. Berdoa dimulai.